Fuad Sabri dalam nanorobotik mendefinisikan nanomaterial sebagai bahan yang memiliki setidaknya satu dimensi sama dengan ukuran lebih kecil dari 100 nanometer. Bahan yang disebut sebagai nanomaterial sering menunjukkan karakteristik yang relevan secara teknologi, namun berbeda dari komponen masalnya. Menurut Airata Puspaningsih, dalam ilmu pengetahuan konsep pembentukan nanomaterial bisa dipelajari lewat dua metode sintesis. Kedua metode sintesis itu adalah top down and bottom up, dan metode sintesis nanomaterial top down adalah metode yang dilakukan secara fisika. Pada metode ini, sebuah partikel besar dipecah menjadi partikel berukuran nanometer. Sementara itu, metode bottom up adalah proses sintesis partikel melibatkan reaksi kimia. Sejumlah partikel akan diproses secara kimia sehingga menghasilkan material lain yang berukuran nanometer. Penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, serta mengurangi dampak lingkungan. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitas teknologi nano dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, teknologi nano dapat bermanfaat bagi peningkatan produktivitas tanaman dan kualitas produknya. Selain itu, penerapan teknologi nano dapat meningkatkan pendapatan dari sistem pertanian yang ada. Pertanian teknologi nano ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, formulasi nano agrokimia yang berguna sebagai pestisida tanaman dengan penerapan 3 tipe material nano, yaitu polimer organik, senyawa anorganik, dan juga material dari hybrid. Kedua, ada potensi membangun perangkat dari nano. Dan ketiga, penerapan sensor teknologi nano dalam mengidentifikasi penyakit serta residu dari agrokimia. Berikut adalah contoh penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian. Yang pertama ada pupuk nano, yang dimana pupuk ini menggunakan partikel-partikel dari nanopartikel sebagai bahan utamanya. Partikel tersebut dapat menembus ke dalam dinding sel tumbuhan dan memberikan nutrisi yang lebih efektif. Pupuk nano dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kedua ada pestisida nano. Pestisida nano adalah pestisida yang menggunakan partikel-partikel nano untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Pestisida nano ini dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, dan juga memperpanjang masa simpan tanaman. Yang ketiga ada sensor nano. Sensor nano adalah alat yang dapat mendeteksi tingkat kelembapan, suhu, pH tanah, dan kadar nutrisi dalam tanah dan air. Sensor nano dapat membantu petani untuk membantu kondisi tanah dan udara, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen. Yang keempat adalah benih nano. Benih nano adalah benih yang telah diperkaya dengan nanopartikel, nutrisi, pupuk, dan pestisida. Benih nano dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilan tanaman, serta mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Yang kelima ada kemasan nano. Kemasan nano adalah kemasan yang menggunakan partikel-partikel nano untuk menjaga kesegaran dan memperpanjang masa simpan produk pertanian. Kemasan nano dapat mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan efisiensi produksi.